Hidup penuh perjuangan seorang gadis muda berubah ketika ia menemukan sebuah anugerah yang terlantar. Kisah ini akan menyentuh hati Anda dan mengajarkan arti sejati dari kasih sayang tanpa pamrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang sangat mengharukan ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga cerita ini membawa hikmah dan manfaat untuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota yang kumuh, berdirilah sebuah rumah kecil beratapkan seng bocor dan berdindingkan bilik bambu. Di dalamnya tinggal seorang gadis bernama Aisyah. Meski baru berusia 15 tahun, kehidupan memaksanya menjadi dewasa lebih cepat. Ia hidup sendirian tanpa keluarga yang mendukung. Untuk menyambung hidup, Aisyah mengandalkan hasil memungut barang rongsokan dari tumpukan sampah. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi buta, mengenakan pakaian lusuh yang sama setiap hari, lalu membawa karung besar untuk memulai perjalanan menyusuri sudut-sudut kota. Hawa dingin dan lapar sudah menjadi sahabat karibnya. Namun, meski hidup penuh kesulitan, Aisyah selalu memulai harinya dengan doa. "Ya Allah, berikan aku kekuatan hari ini," bisiknya lirih di tengah kesunyian. Suatu pagi yang dingin, Aisyah melangkah dengan lemas ke sebuah tumpukan sampah besar di ujung jalan. Bau busuk sudah menjadi hal biasa baginya. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di antara hiruk-pikuk suara lalat dan bunyi plastik yang diinjak, ia mendengar suara lemah seperti tangisan bayi. Ia menghentikan langkahnya sejenak, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Itu suara apa? Pikirnya. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, ia mendekati sumber suara itu. Ketika semakin dekat, tangisan itu semakin jelas terdengar. "Ya Allah, ini suara bayi," ucapnya terkejut sambil mengintip di antara tumpukan sampah yang berserakan. Betapa terkejutnya Aisyah saat ia menemukan seorang bayi laki-laki yang terbungkus plastik hitam. Wajah bayi itu kotor penuh debu. Tubuhnya terlihat kurus dan lemah. Namun, tangisannya yang lirih seakan memohon pertolongan. Aisyah merasa dadanya sesak melihat pemandangan itu. Air matanya tak terbendung. "Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini?" gumamnya dengan suara gemetar. Tanpa ragu, ia mengangkat bayi itu dari tumpukan sampah, membersihkan wajahnya dengan ujung bajunya yang lusuh, dan memeluknya erat. Bayi itu berhenti menangis, seolah merasakan kehangatan dari pelukan Aisyah. "Kamu tidak apa-apa sekarang, Nak. Aku akan menjagamu," bisik Aisyah penuh kasih. Dengan langkah tergesa, Aisyah membawa bayi itu pulang ke gubuk kecilnya. Sepanjang jalan, ia memikirkan bagaimana cara merawat bayi itu. "Aku bahkan sulit memberi makan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa merawat bayi ini?" pikirnya dengan khawatir. Namun, setiap kali melihat wajah mungil bayi itu, hatinya dipenuhi rasa cinta yang tak terjelaskan. Setibanya di rumah, ia segera membersihkan tubuh bayi itu dengan air hangat seadanya. Ia membungkusnya dengan kain bersih yang dulu diberikan seorang tetangga. Setelah itu, Aisyah menggendong bayi itu sambil mengayunkannya perlahan. "Kamu akan kuberi nama Ibrahim. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh berkah," ucapnya sambil menatap wajah bayi itu yang kini tertidur pulas. Kehadiran Ibrahim membawa perubahan besar dalam hidup Aisyah. Kini, ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Setiap kali memungut barang rongsokan, ia selalu memastikan mendapatkan sesuatu yang bisa dijual untuk membeli susu atau makanan bayi. Meskipun hidup semakin sulit, Aisyah merasa lebih bahagia dari sebelumnya. "Mungkin Allah mengirimkanmu untuk memberikan arti dalam hidupku," katanya suatu hari sambil menggendong Ibrahim yang tertawa kecil. Mereka menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Ibrahim selalu ikut bersamanya kemanapun ia pergi, terbungkus dengan kain di punggungnya. Meski kelelahan, Aisyah selalu menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Ibrahim di malam hari. "Tidurlah, Nak, besok kita akan menghadapi dunia bersama lagi," ucapnya lembut sambil menepuk-nepuk punggung bayi itu. Di sisi lain kota, di sebuah rumah megah yang sunyi, sepasang suami istri duduk di ruang tamu. Wajah mereka memancarkan kesedihan yang mendalam.
Pak Rashid dan Bu Laila telah kehilangan anak mereka setahun lalu. Bayi laki-laki mereka, yang baru berusia beberapa bulan, hilang tanpa jejak. Mereka telah mencoba segalanya, melapor ke polisi, menempelkan poster, dan bahkan menyewa detektif pribadi. Namun, semua usaha itu tak membuahkan hasil. Apa kita akan pernah menemukannya? Tanya Bu Laila sambil menyeka air matanya. Pak Rashid hanya bisa menggeleng. Hatinya hancur setiap kali ia mengingat wajah kecil anaknya yang hilang. Suatu sore, ketika Aisyah sedang memungut rongsokan di pinggir jalan, Ibrahim tertawa riang di gendongannya. Kehadiran bayi itu seolah menjadi cahaya kecil dalam hidupnya yang gelap. "Ibrahim, lihat itu. Ada banyak botol di sana," ujarnya dengan semangat. Ibrahim hanya merespon dengan gumaman tak jelas. Namun tawanya memberikan semangat baru bagi Aisyah. Hari itu, Aisyah berhasil mengumpulkan cukup banyak rongsokan. Meski lelah, ia merasa puas karena akan bisa membeli makanan dan susu untuk Ibrahim. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Saat Aisyah melintasi jalan dengan Ibrahim dalam gendongannya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Sopirnya, yang ternyata adalah Pak Rashid, kehilangan konsentrasi sejenak karena pikirannya dipenuhi rasa bersalah atas kehilangan anaknya. Mobil itu menyenggol Aisyah hingga ia terjatuh. Ibrahim menangis keras, sementara Aisyah mencoba bangkit dengan tubuh yang gemetar. Pak Rashid segera turun dari mobil dengan wajah panik. "Astagfirullah, kamu tidak apa-apa, nak?" tanyanya sambil membantu Aisyah berdiri. Aisyah hanya mengangguk lemah. Ia menggenggam Ibrahim erat-erat, memastikan bayi itu tidak terluka. "Maafkan saya, ini salah saya," ujar Pak Rashid dengan penuh penyesalan. Ia merogoh dompetnya dan menyerahkan sejumlah uang serta kartu nama kepada Aisyah. "Kalau kamu butuh bantuan apapun, tolong hubungi saya. Ini kartu nama saya," tambahnya. Aisyah menerima uang dan kartu itu dengan bingung, namun ia tidak berkata apa-apa. Setelah memastikan Aisyah baik-baik saja, Pak Rashid kembali ke mobilnya, masih diliputi rasa bersalah. Malam itu, Aisyah duduk di sudut gubuknya sambil memandangi Ibrahim yang tertidur. Ia teringat kejadian siang tadi dan kartu nama yang diberikan oleh pria itu. "Apa aku benar-benar bisa meminta bantuan?" gumamnya pelan. Ia merasa ragu, namun ia tahu bahwa hidupnya semakin sulit. Ibrahim membutuhkan lebih banyak makanan, pakaian, dan mungkin obat-obatan. Dengan berat hati, ia menyimpan kartu itu di dalam kotak kecil bersama barang-barang berharganya yang lain. "Mungkin suatu hari nanti, aku akan membutuhkan ini," katanya sambil menarik napas panjang. Keesokan harinya, Ibrahim mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Ia menangis tanpa henti, tubuhnya terasa panas, dan napasnya terasa berat. Aisyah panik. "Ya Allah, apa yang terjadi padamu, nak?" katanya sambil mencoba menenangkan bayi itu. Ia menyeka keringat di dahi Ibrahim dengan kain basah, namun demamnya tak kunjung turun. Aisyah duduk termenung di sudut gubuknya, memeluk bayi itu erat-erat. Tangisnya pecah. "Aku harus melakukan sesuatu," gumamnya dengan suara bergetar. Namun, apa yang bisa ia lakukan dengan keadaan ekonominya yang sangat terbatas? Ia memikirkan banyak hal, tetapi semua terasa mustahil baginya. Dalam keputusasaan, Aisyah teringat kartu nama yang diberikan Pak Rashid. Ia mengambil kotak kecil tempat kartu itu disimpan, memandangi tulisan di atasnya. Nama dan nomor telepon tertera jelas di sana. Dengan tangan gemetar, ia memutuskan untuk menelepon pria itu. Setelah beberapa dering, suara ramah terdengar di ujung telepon. "Halo, ini siapa?" tanya Pak Rashid. Aisyah dengan suara pelan menjelaskan siapa dirinya dan kondisi Ibrahim. "Bapak bilang saya boleh meminta bantuan. Ibrahim sakit, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara yang hampir tenggelam oleh tangisnya. Pak Rashid terdiam sejenak di telepon, lalu menjawab dengan nada tegas. "Tunggu di sana, saya akan segera datang." Tak lama kemudian, Pak Rashid tiba di gubuk kecil Aisyah. Ia membawa Ibrahim ke rumah sakit terbaik di kota itu. Dokter segera memeriksa bayi tersebut,
Dan setelah beberapa waktu, mereka memberikan kabar baik. Anaknya hanya mengalami demam karena infeksi ringan. Setelah dirawat, kondisinya akan membaik, kata dokter sambil tersenyum. Mendengar itu, Aisyah merasa lega. Air matanya kembali mengalir. Kali ini karena rasa syukur yang mendalam. Selama Ibrahim dirawat, Pak Rashid mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan tanda lahir kecil di tangan bayi itu, yang tampak sangat familiar. Hatinya mulai berdegup kencang. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia mengingat kembali tanda lahir yang dimiliki anaknya yang hilang setahun lalu. Dengan penuh harap, ia memutuskan untuk meminta dokter melakukan tes DNA. Dokter menyetujui permintaan itu dan mengambil sampel dari Ibrahim serta Pak Rashid. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA keluar. Dokter menyerahkan amplop berisi hasilnya kepada Pak Rashid. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Mata Pak Rashid berkaca-kaca saat membaca hasilnya. "Anak ini adalah anak saya," gumamnya pelan. Air matanya mengalir deras, dan ia segera sujud syukur. "Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau telah mengembalikan anakku," ucapnya dengan penuh haru. Aisyah, yang berada di ruangan yang sama, hanya terdiam. Ia merasa bahagia karena Ibrahim akhirnya menemukan keluarganya. Namun hatinya juga terasa berat. "Jadi selama ini, Ibrahim adalah anak Bapak?" tanyanya pelan. Pak Rashid mengangguk. Matanya penuh rasa syukur. Setelah mengetahui kebenaran itu, Pak Rashid berusaha memahami apa yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Ia duduk bersama Aisyah untuk mendengarkan cerita dari awal hingga akhir. Aisyah menjelaskan bagaimana ia menemukan Ibrahim di tumpukan sampah, betapa sulitnya hari-hari yang mereka lalui, dan bagaimana ia mencoba merawat bayi itu dengan segala keterbatasannya. Pak Rashid mendengarkan dengan seksama. Hatinya diliputi rasa syukur dan haru. "Kamu adalah malaikat penyelamat anak saya, Aisyah. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semua ini," ucap Pak Rashid sambil menggenggam tangan Aisyah. Sementara itu, Bu Laila, yang datang ke rumah sakit setelah diberitahu kabar gembira ini, tidak bisa menahan air matanya. Ia langsung memeluk Ibrahim dengan penuh cinta. "Anakku, akhirnya kita bertemu lagi," katanya di tengah tangis bahagia. Bu Laila kemudian menghampiri Aisyah dan memeluknya erat. "Aisyah, kamu sudah menjadi ibu untuk anakku selama setahun ini. Saya berhutang nyawa padamu," katanya dengan suara bergetar. Aisyah tidak bisa berkata-kata, hanya air mata yang berbicara. Di dalam hatinya, ia merasa campur aduk antara bahagia dan kehilangan. Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan perasaan yang kompleks bagi Aisyah. Ibrahim kini tinggal bersama keluarganya yang sebenarnya, di rumah yang megah dan nyaman. Aisyah, meskipun merasa kehilangan, tetap berusaha ikhlas. Ia kembali ke kehidupannya yang biasa, memungut rongsokan untuk menyambung hidup. Namun, setiap malam, ia selalu teringat pada senyuman Ibrahim dan momen-momen indah yang mereka habiskan bersama. "Aku harus bersyukur karena dia sekarang hidup lebih baik," gumamnya sambil menatap langit malam. Namun, keluarga Pak Rashid tidak melupakan Aisyah. Mereka sering mengunjungi gubuk kecilnya, membawa makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Suatu hari, Pak Rashid dan Bu Laila datang dengan sebuah kabar besar. "Aisyah, kami sudah membicarakan ini sebagai keluarga. Kami ingin kamu tinggal bersama kami. Kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami," kata Pak Rashid dengan tulus. Aisyah terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sebesar ini. Dengan hati yang penuh haru, Aisyah menerima tawaran itu. Ia pindah ke rumah Pak Rashid dan memulai kehidupan baru. Di rumah itu, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki keluarga yang mencintainya, dan yang paling penting, ia bisa tetap melihat Ibrahim tumbuh besar. Aisyah merasa hidupnya kini lengkap. "Terima kasih, ya Allah, atas semua anugerah ini," bisiknya setiap malam. Kehidupan yang dulu penuh kesulitan kini berubah menjadi kebahagiaan yang tak terhingga. Demikian kisah menyentuh hati ini. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang kasih sayang, keikhlasan,
dan balasan dari Allah bagi mereka yang tulus. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.